Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junasya Fitri, Angkatan 2019, Program Studi PGMI, Semester 2 Unit 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konsep Dasar IPA MISD yang diampu oleh Ibu Sohelayanti MPDI. Di video kali ini akan membahas tentang iklim, pengertian iklim, macam-macam iklim di Indonesia, dan faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Pertama, pengertian iklim. Iklim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu klima, yang berarti kecenderungan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan jangka waktu yang panjang untuk suatu lokasi baik di bumi maupun di planet lain. Iklim di suatu daerah dipengaruhi oleh garis lintang, medan, ketinggian daerah, dan perairan yang ada di sekitarnya. Iklim di suatu daerah juga dipengaruhi oleh geografi dan topografi tempat di sekitarnya. Studi tentang iklim dibahas dalam bidang klimatologi. Selanjutnya, macam-macam iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia hampir seluruhnya tropis. Itulah yang menyebabkan banyak turis mancanegara datang ke Indonesia untuk merasakan berjemur di bawah matahari. Di Indonesia, iklim terbagi menjadi 3. Yang pertama, iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin pada iklim musim terbagi menjadi 2, yaitu angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Angin musim barat daya adalah angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Angin ini bertiup antara bulan Oktober sampai bulan April, di mana pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Dan angin musim timur laut adalah angin yang bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Angin ini bertiup antara bulan April sampai bulan Oktober, di mana pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Yang kedua adalah iklim tropis. Iklim tropis di negara tropik selalu dicirikan dengan suhu udara yang selalu tinggi. Adapun ciri-ciri iklim tropis adalah sebagai berikut. Tekanan udara rendah. Suhu udara rata-rata berkisar antara 20 hingga 23 derajat Celcius. Tidak dikenal adanya musim dingin. Terdapat banyak awan sebab penguapan air laut yang cukup tinggi, mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Yang ketiga, iklim laut. Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagian besar daratan di Indonesia dikelilingi oleh laut dan samudra. Itulah yang menyebabkan di Indonesia terdapat iklim laut. Iklim laut bersifat lembab dan banyak turun hujan. Iklim laut berada di daerah tropis dan subtropis. Ciri-ciri iklim laut di daerah tropis dan subtropis sampai garis lintang 40 derajat yaitu suhu rata-rata tahunan rendah, amplitudo suhu harian rendah, banyak awan, sering hujan lebat disertai badai. Dan ciri-ciri iklim laut di daerah sedang yaitu amplitudo suhu harian dan tahunan kecil, banyak awan, banyak hujan di musim dingin dan umumnya hujan rintik-rintik. Pergantian antara musim panas dan dingin terjadi tidak mendadak dan tiba-tiba. Faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Ada faktor alami dan faktor buatan. Pada faktor alami dibagi pada skala global, skala regional, dan skala lokal. Pada skala global, yang mempengaruhi iklim di Indonesia pada skala global adalah karena Indonesia dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan berbatasan langsung dengan benua Asia dan benua Australia. Skala regional yang mempengaruhi iklim di Indonesia pada skala regional adalah karena Indonesia memiliki 5 pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, serta dikelilingi dan diantarai oleh banyak laut dan banyak selat. Pada skala lokal, yang mempengaruhi iklim di Indonesia pada skala lokal adalah karena Indonesia mempunyai banyak gunung-gunung tinggi yang mempunyai pengaruh besar terhadap penyebaran curah hujan dan suhu daerah. Iklim dapat dipengaruhi oleh pegunungan. Daerah pegunungan lebih banyak mendapat curah hujan daripada daratan rendah, karena suhu di pegunungan lebih rendah daripada suhu di permukaan laut. Selanjutnya, faktor buatan.
Faktor buatan yang mempengaruhi iklim di Indonesia tidak lain adalah kita manusia sendiri. Banyak perbuatan kita yang dapat mempengaruhi iklim di Indonesia. Salah satunya penebangan pohon secara liar yang sering terjadi di negara kita. Padahal, fungsi pohon sangat besar, yaitu menyerap karbon dioksida yang ada di udara dan diubah menjadi oksigen. Dengan adanya penebangan pohon secara liar, maka berkuranglah jumlah pohon di muka bumi, dan hanya sedikit pohon yang bisa menyerap karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida di udara semakin banyak dan meningkat jumlahnya, sehingga dapat menyebabkan suhu udara yang tidak stabil dan menyebabkan perubahan iklim. Sekian materi dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.